Iya, sudah ada, Ibu. Sudah ya. Oke, ini yang pertama adalah Siti Fatimah ya. Siti Fatimah ini pengaruh non-performing loan to deposit ratio, dan biaya operasional atas pendapatan operasional terhadap return on asset. Jadi ini berarti X-nya ada 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian Y-nya ada return on asset 1. Oke. Pada sektor perbankan yang terindeks Kompas 100 pada tahun 2018 sampai 2020 ya. Kalau saya lihat di sini ininya sih sejauh ini gitu. Kok saya nggak bisa ini ya, nggak bisa. Oh, oke. Ya, oke. Ini sih nggak, bentar. Ini kan coba mana Siti Fatimah ada? Ada, Ibu. Ya, Siti Fatimah, kalau ini maksudnya sektor perbankan yang terindeks Kompas 100 itu apa ya? Kan saya ambil data tuh dari BI ya, Bu. Nah, di BI-nya itu kan ada macam-macam indeks. Nah, saya ambil dari yang indeks Kompas 100 gitu, Bu. Si perbankannya. Iya, itu dasar pengambilan kenapa kan indeks itu berbagai macam gitu ya. Kenapa Indah siapa Indah? Siti. Siti mengambil yang indeks Kompas 100 ini apa alasannya? Pertama kan saya cari-carikan, Bu, mengenai daftar indeks itu ada apa aja di BI. Terus ketika saya melihat indeks Kompas 100 ini, saya lihat di likuiditasnya itu bagus, Bu. Gitu, Bu. Oke, iya. Hal itu harus jelas juga ada di latar belakang ya, karena kan Ya, ada, misalnya kalau keuangan atau operasi itu metodenya kenapa milih A, nggak yang B atau C, itu harus dijelaskan seperti itu ya. Ada berapa perbankan yang ada masuk dalam indeks Kompas 100 ini? Dalam kurun waktu 2018 sampai 2020 itu ada 19 perbankan, Ibu. 19. Tapi setiap tahunnya itu kadang ada yang keluar, ada yang masuk gitu, Bu. Tapi saya akumulasikan ada 19 perbankan gitu, Bu. Ya, 19 perbankan ini adalah populasi kamu. Kalau hanya ada 19 harus itu kan memungkinkan untuk kamu lakukan sensus semua gitu ya, untuk ambil sistem populasinya ini semuanya ya dianalisis. Begitu enggak? Saya buat sampel, Bu. Kenapa dibikin sampel? Terlalu banyak dan juga ada beberapa perbankan yang tahun 2020 itu belum keluar, Bu, si laporan tahunannya gitu, Bu. Oke. Sudah didiskusikan ini ya dengan Ibu Nurul. Siapa pembimbingnya siapa aja? Bu Nurul sama Bu Dai. Pertama udah sih konsultasi sama Ibu, tapi Bu Dai, tapi belum sampai yang populasinya gitu, Bu. Ya, tapi sudah minimal judul variabelnya udah oke ya? Udah. Ini nggak ada ininya nih, Siti, bawahnya mana? Pembimbing? Di bawahnya, Ibu. Nggak ada, ini saya udah mentok sampai bawah. Ya nggak tahu nih, mungkin itu masih halaman 13, Ibu. Ini saya udah nggak bisa ke bawah. Ya pokoknya harus ada aja ya. Oke, sejauh ini sih kalau yang ini saya nggak ada. Nah, silakan lanjut ya. Buat Siti ya. Oke. Ya, terima Ibu. Yuk, mangga. Oke, saya lanjut sekarang ke sebentar yang sudah saya matrix. Ini ada Fitri Aulia. Ada Fitri? Ada, Bu. Oke, Fitri. Fitri, mana? Iya, Bu. Ya. Ini
sebentar. Judul kamu adalah Customer Experience terhadap Customer loyalty, Bu. Customer Loyalty ya. Nah, di ruang duduk co-working space ya. Iya, Bu. Kenapa kamu ngambilnya di sini? Ngambil di coworking space karena untuk di Bandung sendiri, untuk ruang duduk sendiri itu cukup banyak pengunjungnya gitu, Bu. Terus? Dan untuk ruang duduk sendiri juga kayak fasilitasnya juga memenuhi gitu, Bu, untuk sebagai coworking space gitu. Oke. Ini kemudian kenapa ngambil customer experience dan customer loyalty? Ngambil customer experience karena kayak saya itu ingin menelitinya kayak bagaimana sih kayak pengaruh pengalaman pelanggan itu bisa berpengaruh terhadap si customer loyalty-nya sendiri gitu, Bu. Ya, itu mah pertanyaan penelitian ya. Yang saya tanyakan adalah emang ada apa sih misalnya? Pertama kan kita berbicaranya harus dari si loyalty-nya. Apakah misal di sini fenomena apa yang kamu temukan pada loyalitas pelanggan sehingga kamu tertarik ngambilnya loyalitas pelanggan gitu, bukan misalnya kepada apa brand image atau keputusan pembelian atau apa. Silakan coba gimana? Kalau untuk fenomena penelitiannya sendiri, karena banyak cukup banyak dari pengunjung dan teman. Karena untuk saya sendiri setelah datang ke ruang duduk sendiri itu saya ingin kayak merekomendasikan kepada teman-teman saya sendiri gitu, Bu. Karena untuk ruang duduk sendiri ini untuk harganya juga cukup affordable untuk mahasiswa, sehingga banyak mahasiswa yang cukup mengunjunginya dan banyak yang merekomendasikan dari mahasiswa itu untuk ke ruang duduk sendiri gitu. Dan banyak yang repeat purchase-nya juga gitu. Nah, ketika kamu menyatakan statement itu ya, banyak mahasiswa yang merekomendasikan, banyak yang datang lagi dan sebagainya, itu tidak bisa hanya sekedar kamu melontarkan statement begitu tanpa adanya data. Gitu ya. Misalnya kamu menyatakan seperti itu bisa didapatkan dari hasil wawancara awal dengan pemilik kafenya atau pemilik coworking space-nya, atau misal kamu menemukan ada ulasan tentang apa penelitian sebelumnya yang menyatakan ini juga. Apapun itu nggak bisa kata kita gitu ya, harus memang berdasarkan, kalaupun kata kita itu harus ada dari hasil observasi ataupun dari wawancara yang dilakukan gitu ya. Seperti itu ya, Fitri ya. Jadi nggak bisa hanya sekedar itu ya. Jadi kalau ada datanya apa namanya di perusahaan ini, dia misalnya banyak perusahaan kan dia punya membership gitu ya, punya kartu pelanggan, punya data tentang orang-orang yang terus-terusan datang gitu ya. Misalnya apa kemarin nih, saya tuh lupa namanya apa gitu, terus dia nanya, ibu punya membership di sini? Oh enggak, gimana caranya? Download aplikasi. Nah misalnya dari aplikasi itu bisa ketahuan, di perusahaan punya database itu gitu ya, dan dari situ bisa kelihatan bahwa peningkatan apa namanya pelanggan gitu ya, yang menginstal aplikasi dan menggunakannya itu bertambah atau seperti apa gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar kira-kira kita gitu ya, itu yang harus masuk di latar belakang gitu ya. Oke. Kemudian kalau customer experience kenapa? Kalau untuk customer experience-nya sendiri juga
untuk ruang duduk sendiri, Hmm. kayak dilihat dari fasilitas apa sih yang pernah didapatkan dari pengunjung ruang duduk sehingga tertarik para pengunjung untuk kembali lagi gitu, Bu. Hmm. Itu sih masih ini ya, saya tuh masih melihatnya itu mah baru sekedar pertanyaan penelitian kamu gitu ya. Jadi belum menemukan, saya itu melihat kan di dalam customer experience itu ada dimensi-dimensi ya. Misalnya di sini ada feel gitu ya, ada sense, ada ini. Dari hal ini tuh apa yang kamu temukan? Misalnya apa namanya, konsumen itu kalau udah di sana itu betah lama gitu ya, dia merasakan nyaman di sana gitu ya, feel-nya tuh dapat gitu untuk apa namanya, ada di kafe tersebut, seperti itu ya. Nah, itu semua juga harus kita explore, harus kita tanyakan melalui misalnya dengan wawancara awal dengan beberapa pengunjung, seperti itu ya. Jadi bukan hanya sekedar, ya saya lihat, saya pengen tahu Bu, bagaimana sih si customer itu mah, itu adalah pertanyaan penelitian yang sebelumnya harus dimunculkan dengan dibuktikan dengan ada fenomena apa di sana, kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya. Saya teh meneliti di apa namanya di kampus Pangandaran, saya pokoknya pengen neliti variabel X aja. Kenapa pengen itu? Pasti kan ada reasonnya gitu. Kenapa saya menelitinya itu, bukan variabel yang lain seperti itu. Ya, begitu ya, Fitri ya. Ya, Jadi baik. harus jelas ya ini fenomenanya dipertajam lagi ya. Iya. Oke. Berarti Bu kalau misalnya udah nemu ulasan-ulasannya juga selain wawancara bisa dimasukin ya Bu ya? Bisa, boleh ya. Kayak misalnya apa namanya, kalau sekarang banyak tuh penelitian mahasiswa yang di ini apa namanya e-commerce gitu ya. Dia meneliti di Sosiola gitu, atau misalnya apa namanya vlognya siapa tentang endorse siapa gitu ya. Nah, ketika ada komen netizen yang banyak, bukan satu komen yang dia capture, tapi banyak komen yang menyatakan tentang hal tersebut dan merujuk pada variabel tertentu, nah itu bisa kita jadikan juga ya sebagai suatu apa namanya, suatu data untuk di fenomena gitu kan. Sebetulnya bisa banyak sumber ya, tapi nggak hanya sekedar kata kita gitu loh ya, seperti itu ya Fitri ya. Oh ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya. Oke ya. Selanjutnya, sebentar. Saya buka, ini ada yang Tiar ya. Tiar Suriski. Oke, kelihatan nggak, Tiar? Kelihatan, Bu. Pengendalian persediaan ya. Iya, Bu. Oke. Ya, ini siapa pembimbingnya? Prof. Samun sama Pak Lutfi, Bu. Pak Lutfi. Sudah ngobrol sama Pak Lutfinya? Udah, Bu. Kalau dari Pak Lutfi, udah sih cukup katanya. Oke, ya. Saya lihat yang Tiar ini sebetulnya variabelnya adalah pengendalian persediaan atau persediaannya? Persediaannya sih, Bu, kalau kata Pak Lutfi, sebelumnya tuh saya kan pakai pengendalian persediaan.
Namun ternyata kan saya tuh mengambil pengendalian persediaan sama biaya persediaan. Terus? Tapi itu tuh masih di dalam persediaan gitu Bu. Jadi variabelnya tuh persediaan. Oke. Jadi ini adalah melihat dari sisi pengendaliannya dan biayanya begitu ya, dengan menggunakan metode ini. Iya Bu. Gitu ya. Iya Bu. Jadi ada berapa variabel ini? Ada satu variabel Bu, persediaan aja. Persediaan tapi dianalisis dari pengendalian dan biayanya begitu. Iya Bu. Oke ya. Persediaan. Selanjutnya perusahaan Sagari ini perusahaan apa? Perusahaan itu Bu apa namanya? Yang menjual sayur-sayuran, buah-buahan tapi secara online. Ini kan kalau IOQ ini otomatis kalau manajemen operasi ya biasanya akan harus datang dan butuh data di perusahaannya. Beda kalau misalnya marketing dia dari atau kayak tadi keuangan data sekunder itu bisa ya. Nah kalau ini kamu sudah dapat ACC dari perusahaannya? Sudah Bu, tinggal mengirimkan, kan sebelumnya udah email apakah boleh atau tidak. Terus katanya boleh, tinggal ngirim NPM sama surat dari kampus gitu. Oke, ya. Mungkin juga nanti ini kan ada Bu Linda ya. Bu Linda juga kalau nggak salah untuk operasi saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu mendalamin dan bisa banyak memberikan review ya kalau dari konten ya. Bu Linda sudah membaca ini juga kan Bu Linda? Iya Ibu, sudah Ibu. Sudah ya. Bersama Bu Tami. Oh iya, oke, sudah ya berarti bisa lanjut kalau begitu. Oke. Dua lagi ini ya. Silakan untuk share tadi. Selanjutnya ada Hendra. Nah, Iya Bu. Hendra. Nah, saya nggak ini saya tuh belum kebayang gitu loh gimana sih sebetulnya variabel kamu teh gitu ya. Karena di sini jadi dinyatakan consumer ethnocentrisme dan brand image, dua variabel. Begitu ya? Iya Bu. Apakah itu dihubungkan si dua variabel ini ada dependent dan independent gitu atau seperti apa? Jadi Bu, dari kedua variabel itu nggak ada hubungannya sama sekali Bu. Cuman di penilaian ini saya tuh yang lebihnya tuh pengen melihat dari bagaimana brand image dari foto Kompas di mata konsumennya. Nah, tapi dengan karakteristik konsumen yang memiliki etnosentris gitu Bu. Jadi yang awalnya tuh saya akan meneliti dulu para konsumen ya dari foto Kompas. Nah, di sana saya akan coba mengukur seberapa tinggi etnosentrismenya dengan menggunakan skala etnosentris itu CAT scale. Nah, setelah itu setelah menunjukkan seberapa tinggi tingkat etnosentris konsumen, nanti mereka akan menjadi narasumber saya dan juga informasi saya untuk saya teliti lagi melihat ya bagaimana brand image dari foto Kompas di mata mereka gitu Bu. Jadi dua tahap ini Maya berarti ya? Iya Bu. Jadi kamu meneliti dulu consumer ethnocentrisme dengan menggunakan kuesioner. Iya Bu, dengan menggunakan kuesioner. Oke, berapa populasinya? Sampel yang akan diambil. Kalau sampelnya itu saya masih belum ini Bu, soalnya saya masih coba buat konfirmasi ke perusahaannya biar tahu dulu seberapa banyak sih Bu konsumen yang sudah sampai sekarang ada.
Baru nanti saya akan menentukan sampelnya ada berapa. Oke, setelah itu kalau diketahui masuk kategori dia misalnya tinggi, baru kamu mintakan dia menjadi narasumber untuk ditanya-tanya tentang brand image, begitu? Iya, Bu. Nah, si brand image ini jadi apa namanya instrumen utamanya adalah wawancara, begitu ya? Iya, Bu. Nah, oke. Siapa saja menjadi narasumber untuk si brand image ini? Untuk Selain narasumbernya consumer. itu, iya. Pertama saya bakal mengupayakan dari influencer Bu yang memang dia paham dan juga aktivis di bidang sneakers lokal. Lalu juga yang kedua beberapa konsumen dari sepatu Kompas yang memang dia berani membeli harga reseller dari sepatu Kompas gitu. Karena kan fenomenanya sepatu Kompas ini bisa jadi 10 kali lipat lebih mahal ketika sudah ada di tangan reseller kayak gitu, Bu. Oke, jadi di sini si brand image ini, kalau kamu mewawancara membutuhkan narasumber ya, ya katakanlah itu penelitian kualitatif, tidak bisa hanya dari satu orang gitu ya, satu sumber aja, begitu ya. Jadi harus ada beberapa pihak. Utamanya memang adalah konsumen yang menggunakan si sepatu ini. Yang tadi kata kamu adalah dia punya tingkat etnosentrisme yang tinggi, gitu kan ya. Nah, tapi mungkin ada juga pihak lain yang memang bisa nanti triangulasi data agar datanya itu valid, begitu ya, Hendra ya? Iya, Bu. Oke. Nanti di metodenya ini harus jelas ya. Yang kamu sebutkan tadi harus jelas. Misalnya kamu sebutkan saja ada tahapan pertama untuk ini, tahapan kedua. Nah, itu yang akan menjadikan orang nggak jelas membaca penelitian kamu gitu ya. Karena kan penelitian kamu nggak seperti yang lain mau 2 variabel X terhadap Y langsung diukur dengan kuantitatif seperti itu misalnya ya. Nah, kamu kan beda, itu yang harus clear juga di metodenya ya. Begitu ya. Oke, Bu. Oke. Kemudian ini ini kebanyakan nih mahasiswa ya sampai di bab 3 skripsi pun masih begini ya. Yang muncul adalah definisi padahal bukan itu ya. Metode penelitian. Populasi adalah kata siapa tuh itu ya dalam kurung. Sampel adalah tapi nggak muncul siapa populasinya, siapa sampelnya, ukuran sampelnya berapa, itu nggak muncul. Sama halnya dengan observasi adalah, wawancara adalah, jadi teori yang muncul harusnya udah terkait sama apa yang kamu teliti ya, misalnya wawancara. Kamu wawancaranya kepada siapa? Bukan hanya sekedar wawancara merupakan gitu ya, definisi wawancara gitu ya. Nah, kamu dokumentasi ini mengumpulkan data tentang apa gitu ya. Ya, dokumentasi kan memang pengumpulan data foto, publikasi, berita dan sebagainya, tapi yang lagi kamu butuhkan itu datanya data apa. Itu pokoknya harus sudah spesifik terhadap judul kamu. Ya, gitu ya. Hendra. Oke. Ya, Bu. Di sana juga sudah saya masukkan juga kan Bu yang untuk tahapannya ada menggunakan metode mixed method yang dari Creswell gitu. Jadi awalnya menggunakan dulu cat scale, baru setelah itu dilanjut ke penelitian kualitatif tentang brand image gitu Bu. Oke. Ya. Ya, ini ya tuh. Ini belum muncul nih ya. Ini yang wawancara tadi. Masih wawancara merupakan teknik pengumpulan data, wawancara sendiri, ada yang struktur, ini hanya pengertian ya, tapi kamu wawancarai siapanya itu harusnya kan ada juga di sini. Gitu ya, Hendra. Oke? Baik, Bu. Oke. Ya, itu sebetulnya Bu Linda, ini satu lagi yang ada di saya, Jovia. Berarti udah so far mah udah oke ya, paling tadi sedikit-sedikit aja revisinya, setelahnya silakan
bisa lanjut nanti kalau tanda tangan kan teknis ya Bu Linda, nanti bisa koordinasi dengan saya. Oke, ini tingkat kesehatan mana? Ini Jovia ada? Baik, ada Bu. Oke, ini ada variabel X-nya 4, variabel Y-nya 1 ya. Ini tuh saya menemukan apa ya? Tadi tuh ada oh iya, saya lupa ini di matriks antara ke-6 itu gitu ya. Apakah yang ini atau yang kayaknya bukan punya Jovia. Ada yang terbaru Bu, yang udah di-ACC oleh Pak Prianto. Oh iya, bukan Jovia kayaknya. Tolong nanti dilihat ya teman-teman yang tadi sudah saya review yang 4 sebelumnya. Itu kayaknya template nyonteknya belum beres gitu. Jadi judulnya tuh misalnya X1, X2 terhadap Y, tapi di bawahnya hipotesisnya itu bukan variabel itu gitu ya. Nah ini kadang-kadang mahasiswa kan di bab 3 terutama ya. Jadi dia punya template, punya temannya atau punya kakak angkatan, kemudian hanya diganti XY-nya, pas di giliran hipotesis itu tidak dirubah. Nah itu ya, coba nanti diperhatikan lagi. Oke, kita balik lagi ini ke Jovia. Jovia ini sudah di ACC Pak Sur ya? Pak Suryanto? Iya Bu, sudah Bu. Pembimbingnya ya, siapa aja selain Pak Suryanto? Pak Suryanto dan Bu Nurul Bu. Ya, ini kalau saya dari sisi ininya ya, ya, ini pertama adalah judulnya studi pada perusahaan keuangan BUMN subsektor perbankan. Kenapa enggak studi pada langsung kepada sektor perbankan? Gimana? Atau memang ada lagi selain perbankan? Hah? Gimana? Karena saya ini, sejak awal penelitian itu saya fokus itu Bu. Gak jelas fokus penelitian pada terhadap perbankan. Ini sih Bu mengenai perbankan secara umum, tapi sebelumnya itu saya sudah ngajuin Bu perbankan secara umum. Cuman dari Pak Suryanto sendiri lebih baik fokus terhadap salah satu perbankan BUMN Bu. Salah satu atau semua perbankan BUMN? Kan nggak banyak juga perbankan yang BUMN. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Bu. Ya, oke. Karena yang terdaftar di ya Bu. Ya, ini harusnya begini mungkin ya, kalimat yang sedikit terbalik ya. Studi pada perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek, begitu nggak sih? Studi pada perusahaan keuangan BUMN. Kalau studi pada perusahaan keuangan BUMN itu akan lebih luas kan ya. Kenapa nggak langsung studi pada sektor perbankan BUMN gitu loh. Perbankan itu kan ada yang BUMN ya, ada yang swasta gitu kan. Nah, jadi kamu hanya perbankan yang BUMN. Ya, begitu ya. Coba nanti intinya sebetulnya sama. Kamu hanya fokus pada perbankan-perbankan BUMN aja yang udah listing di Bursa Efek. Siapa dia? Bisa jadi bisanya dari perbankan BUMN kan ada BNI, BRI, Bank Mandiri, BTPN, BTN gitu ya. Nah, tapi yang hanya sudah go public ini hanya 3, misalnya BNI, Mandiri sama BRI misalnya. Berarti itu aja. Nah, begitu kan ya. Nah, ini yang diedit aja ya si subjudulnya, begitu ya. Oke.
Lanjut ini kepada nih daftar pustaka. Ini saya suka greget ya sama yang kayak gini nih. Aneh gitu, kenapa nggak konsisten ya. Di sini judul ini artikelnya ya. Judul artikelnya ini kenapa harus pakai bahasa huruf kapital semua, sedangkan yang lain enggak. Coba kamu lihat ke bawah nih. Ya kan? Ya, harusnya konsisten. Memang tidak pakai kapital semua. Yang benar tuh yang begini nih. Nih, seperti ini, ya. Gitu ya. Yang tadi berarti diedit lagi ya. Baik, Bu. Ya. Itu saja ya. Siapa namanya? Jovia. Nah, ini juga nih ya. Tuh. Kamu kenapa ini enggak ini? Ini jangan langsung kepada judul artikelnya, tapi seperti yang lainnya dikasih dulu nama penulisnya gitu. Ini siapa nama penulisnya? Misalnya Johannes gitu ya, itu kan berarti ada nama penulis baru judul ya, begitu ya? Ini kelewat yang ini. Baik, Bu. Oke. Ya, ada lagi Bu Linda? Ibu punten, ada tambahan satu lagi untuk Indri, boleh nggak Bu di review Boleh. sekalian? Dibukain aja sama Bu Linda. Oh iya, siap. Bentar, saya juga lihat dulu. Sebentar, ada yang ketinggalan tadi. Bentar ya. Tadi saya ada yang terlinda. Oke, bentar, tadi saya mau lihat itu. Ya, mana coba sudah? Linda, ini ya? Apa ini teh? Indri Hapidasari, analisis faktor yang mempengaruhi perilaku impulsif buying customer, pengguna terhadap promosi tanggal kembar. Ini teh ada yang mana variabel X-nya? Sebelumnya Bu itu judulnya kemarin direvisi sama Bu Linda. Jadi analisis faktor yang memengaruhi perilaku impuls buying customer atau pengguna terhadap promosi tanggal kembar Shopee dengan menggunakan theory of planned behavior gitu Bu. Oke. Ya, jadi ini harus jelas. Jadi kalau pas baca landasan teorinya, variabel Y-nya impulse buying, begitu ya? Variabel X-nya theory of planned behavior, begitu nggak sih? Tapi di sini ada promosi tanggal, ya, Ibu, betul. Ada promosi, gimana tuh? Jadi si promosi tanggal kembar ini hanya sebagai keterangan aja gitu Bu. Jadi nanti saat di kuesionernya itu lebih fokus ke si keterangan promosi tanggal kembarnya gitu Bu. Oke. Ya. Nah, ini impulse buying ya. Impulse buying kamu menggunakan, coba lihat teori ke bawahnya. Ya, oke. Ya, terus ke bawah Bu Linda.
Ini kan tanggal kembar ini akan banyak ya. Kalau di Shopee itu ada 11-11, 12-12 gitu ya. Nah, ini apakah ada spesifik pada tanggal tertentu atau gimana ini, Indri? Jadi di syarat samplingnya sendiri kan si pengguna Shopee-nya itu dari jangka waktu Januari 2021 sampai sepertinya Juni 2021 gitu, Bu. Jadi sampai Juni aja. Ya. Oke, jadi gini. Kan sebetulnya bisa jadi akan berbeda fenomenanya ya. Ketika yang 11, 11, 12, 12 itu yang paling peak puncaknya dari semua tanggal kembar ya. Walaupun ada beberapa marketplace ini dia ada juga tuh ternyata 22 gitu ya di bulan Februari, 33 di bulan Maret, tapi nggak se-booming di 11, 11 atau 12, 12 begitu. Nah, jadi di sini juga nanti di populasinya atau di keterangan di metodologi bisa lebih kamu spesifikkan gitu. Karena kuesionernya kan juga harus si konsumen itu harus responden itu harus ditanyakan kepada pengalaman dia ketika dia berbelanja di tanggal kembar itu ya, tapi tanggal kembarnya yang mana akan berbeda gitu loh, pengalaman di yang 11-11 tadi sama yang di tanggal 1-1 tadi gitu ya, seperti itu ya. Jadi itu yang harus kamu pikirkan juga dari sekarang. Oke, coba lihat ininya, teorinya, Bu Linda. Ya, ke bawah coba sebut. Ya. Oke, jadi mungkin ini ya, sebetulnya ini adalah judulnya kalau mau dikatakan judul yang umum digunakan, pengaruh teori plan of behavior terhadap impulse buying ya, impulse buying, promosi impulse buying, event Shopee atau boleh dikatakan apapun itu ya. Jadi si yang 11-11 atau 12-12 tanggal kembar itu apa sih dibungkusnya oleh si Shopee, apakah itu promosi ataukah itu event atau apa ya itu. Begitu ya sebetulnya ya Indri ya, si judulnya ya, ada S-nya teori plan behavior, Y-nya adalah impulse buying. Gitu, bukan? Ya. Halo Indri? Ya, Ibu. Gitu ya. Oke, coba lihat, kita balik lagi ke judul. Oke, tapi kenapa ini pakai confirmatory factor analysis di sini? Karena kan dari theory of planned behavior ini kan ada si indikatornya itu kan ada attitude toward behavior, terus subjective norm sama perceived planned behavior. Nah, dari contoh-contoh yang lain dan dari sebelumnya sudah bimbingan dengan Bu Linda, jadi kayak lebih cocok gitu, jadi nyambung karena kan dari judulnya juga analisis faktor, maka dari si metode penelitiannya menggunakan confirmatory factor analysis. Iya, jadi confirmatory factor analysis itu untuk menjawab satu pertanyaan, ya, mana faktor yang paling dominan gitu ya, yang paling besar, mendominasi si faktor TPB-nya ini kan begitu ya. Tapi juga kamu tetap harus menghitung ya, karena tadi kamu katakan ada variabel
terikatnya, dependennya, dan ada variabel independennya. Kamu juga setelah mengkonfirmasi mana yang paling besar, kamu juga ada menghitung pengaruhnya, begitu kan? Ya, Iya, Bu. ya. Jadi harus muncul juga ya di si metodenya gitu ya. Gitu ya, Indri ya. Iya, Bu. Oke. Oke, Linda ada lagi? Silakan kalau ini sudah lanjutkan, boleh. Ada lagi Linda? Hatur nuhun Ibu. Iya, cukup ya, Ya, mungkin ya. baru ini aja Bu. Ada, ya. Yang lain ini Ya. berarti ini tuh berapa Atau tadi? ada 5 ya? 6 ya barusan ya? 6 sama 2 kemarin Adinda sama siapa? Fajri ya kalau nggak salah ya? Gitu ya Linda ya? Iya, betul Bu. Jadi baru 7 nih Iya, ya. iya. Baru 7 dari semua mahasiswa berapa? 32? Yang kemarin yang 2 minggu yang lalu Oh iya ada. atau 3 minggu yang lalu sudah ada Rahma juga bersama. Ada berapa ya? Saya lupa. Ya, nanti berarti kita finalkan aja seperti kesepakatan tadi ya. Kita finalkan di minggu depan di hari Kamis ya, Linda ya. Si pengumpulan matriksnya. Begitu ya. Jadi ada waktu untuk teman-teman yang belum Oh ya Ibu. belum ya gimana? Silakan Linda gimana? Sebelumnya saya sudah memohon izin ke Pak Indinasi kolektif untuk ini pengajuan ACC-nya dari Kaprodi. Boleh, silakan. Itu mah teknis aja ya. Linda mau misalnya tanda tangannya nanti sama Bu Linda, Pak Iwannya percaya, atau misalnya udah sampai 2 aja, dosen isu-isu sama dosen pembimbing cukup gitu. Itu mah teknis lah, silakan. Tapi yang paling penting ketika submit itu bukan matriks yang mau direvisi lagi karena sudah beres nih sekarang revisinya gitu. Tapi sudah ada udah ada tanda tangan ketiga komponen ya, pembimbing, dosen isu-isu maupun Kaprodi. Kalau misalnya Kaprodi, yang penting tanya dulu sekarang Pak Iwannya. Kalau Kaprodi menyatakan nggak usah lah, sok aja gitu ya, berarti nggak usah 2 saja. Tapi kalau misalnya Kaprodi, oh iya sok gitu ya, tapi nanti akan jadi lama, 30 kebayang 30 orang harus satu-satu ke Pak Iwan. Udah, Pak, bagaimana Bu Linda boleh menawarkan kalau boleh saya saja, gitulah gitu itu teknisnya. Jadi intinya adalah itu yang disubmit adalah yang sudah final, gitu ya, yang sudah final, udah ada tanda tangan semua, artinya sudah disetujui semua oleh para pembimbing, gitu ya. Oke, nah nanti kita bisa lihat berdasarkan komitmen yang telah disepakati, bagaimana Bu kalau belum dapat tanda tangannya, gitu ya. Kalau belum dapat tanda tangannya ya mungkin kalau di Jatinangor tuh begini, yang mendapatkan nilai A atau B itu yang sudah mendapatkan ACC salah satu pembimbing, ACC salah satu ya, jadi nggak harus dua-duanya. Tapi ada beberapa mahasiswa ternyata dia bisa dapat dua-duanya dan bisa seminar juga di semester ini. Ya udah itu sih udah melampaui rata-rata gitu ya, sudah high achievement lah berarti dia ya, itu udah insya Allah A di tangan gitu ya. Tapi kalau minimal targetnya adalah harus salah satu tanda tangan pembimbing untuk 3 bab, atau di sini di Jatinangor di PSDKU ini harus mendapatkan tanda tangan, ya itu yang harus kalian kejar gitu untuk mendapatkan nilai A atau B, gitu ya. Nah, kalau misalnya masih belum dapat ya resikonya nanti ya tidak bisa untuk mendapatkan nilai itu gitu ya, seperti itu. Itu karena
perjanjian di awal kontraknya sudah begitu. Dan ini yang sudah saya katakan ya, udah di downgrade lah istilahnya, masa sih gitu kan, seperti itu ya. Begitu ya apa namanya teman-teman semua. Saya tahu nggak videonya, oke. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan nih. Saya ada kelas lagi nanti bersih bisa. Silakan kalau mau bertanya. Ini kalau yang sudah tanda tangan kemarin tuh bisa lanjut, artinya nggak usah apa namanya, nggak usah diem gitu, jangan diem. Jadi harus bisa kitanya coba untuk melewati tahapan selanjutnya buat bab 1, bab 2, bab 3-nya silakan begitu ya. Dengan koordinasi pastinya dengan para pembimbing. Oke? Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Ya, kemarin sih memang ada permasalahan ya. Saya juga kan cerita, siapa tahu di sini juga ada hal yang sama gitu ya dengan yang di Jatinangor rasakan. Ada beberapa mahasiswa, terutama yang operasi ya, Bu Linda ya. Kalau yang marketing sih cenderung lebih marketing atau keuangan apalagi gitu ya, data sekunder, lihat di BI gitu kan, ya lebih cenderung lebih mudah kalau si keuangan dari data sekunder, atau marketing juga lebih cenderung fleksibel misalnya. Nah untuk operasi ketika si mahasiswanya itu bukan diharuskan karena variabelnya ya menuntut kita untuk datang ke perusahaan, misalnya masa penelitian pengendalian persediaan, kita mengestimasi dari luar gitu ya, atau ngira-ngira kan nggak bisa gitu kan, seperti itu. Nah jadi kemarin itu ya masih ya udahlah nggak apa-apa, sekarang minimal sudah ada variabel-variabelnya, indikatornya udah ajak gitu ya, sambil si mahasiswa, sebetulnya si mahasiswa ini yang pengalaman di Jatinangor ya, dia sudah tahu gitu loh akan ke PTX gitu kan, udah pede dia, makanya dia mengambil judul itu. Tapi di tengah perjalanan si PTX-nya nggak respon. Nah bisa jadi kan kayak gitu. Berarti gimana nih? Wah, kalau harus mulai lagi dari awal, nyari variabel lagi, bisa takutnya mahasiswanya keburu, aduh Ibu ini udah susah misal. Boleh silakan aja, itu teruskan, tapi dengan terus mencari perusahaan yang kira-kira kurang lebih sama, mempunyai fenomena yang bisa digunakan juga dengan variabel judul itu. Gitu sih ya, kurang lebih ya, itu mah. Jadi artinya dibutuh kreativitas kita lah, kreativitas kita, kelihayan kita untuk mencoba terus gitu. Gitu mungkin Bu Linda, ada lagi? Paling mengingatkan Bu, kalau di sini ada kemungkinan ada beberapa nanti yang bulan Juni atau Juli itu ikut seminar usulan riset Bu gitu. Jadi boleh sekalian dikumpulkan bab 1 sampai 3-nya gitu Bu, atau draftnya gitu. Ya, silakan lah. Kalau nah boleh. Silakan gini aja Bu Linda, kan sebetulnya kalau kita berbicara tugas kita gitu ya, Bu Linda, saya dan Bu Sari di sini sebagai pengampu isu-isu, kewajiban kita adalah hanya sampai matriks, outputnya di situ kan begitu ya. Tapi kalau misalnya di Bu Linda mau untuk screening minimal nggak secara inilah estetika penulisan atau esensi dasarnya aja dulu gitu ya. Nah untuk mau meriksa 3 bab itu ya silakan, boleh ditambahkan pada kolom Google Classroom. Tapi itu berarti tidak untuk, atau misalnya Japri aja lah, karena kalau di Google Classroom kan nanti akan semua sepertinya jadi wajib begitu ya, padahal kan enggak juga begitu ya. Seperti itu ya. Mangga kalau begitu boleh itu ya.
Dan juga biasanya harus ada syarat nonton sidang dulu nih kalau di ini ya. Kalau Iya, di Jatinangor ya, ini juga kayaknya sama. Dan kayak di apa Jatinangor itu udah ada yang daftar 3 kalau nggak salah, itu mungkin akan ada seminar UP tuh Bu Tami di minggu depan kayaknya ya, Kamis depan sepertinya. Jadi boleh sih biasanya kalau mau lihat dulu gitu yang sebagai syarat memenuhi bahwa sudah pernah lihat ya ujian seminar gitu. Begitu, mungkin ada lagi yang mau tanyakan? cukup Ibu kalau dari saya, mungkin dari teman-teman di sini. Ya, silakan kalau ada yang mau tanyakan, mangga. Ya, kalau tidak ada ya, cukup. Ya, mudah-mudahan mah yang penting mah ya nggak apa-apa lah, nggak banyak nanya, yang penting banyak action gitu ya. Banyak action dan banyak mikir ya, wajar ya, namanya tugas akhir mah SKS-nya juga bobotnya beda gitu kan, nggak sama dengan yang lain, rata-rata paling banyak 3 SKS, ini udah sampai 5 sampai 6 ya, bebannya juga. Dan ini yang biasanya akan paling diingat oleh kita dibandingkan kalau kita mengingat penugasan di mata kuliah lainnya, karena kita involvement-nya tinggi kan gitu ya. Mau nggak mau kita ke lapangan cari teori ya kita semua gitu, ini mah gitu. Bahkan kita yang bisa lebih tahu dibanding dosennya sekalipun ya, karena kita yang ngalamin. Oke, terima kasih semuanya. Silakan diisi presensinya ya. Bu Linda juga penugasan di Google Classroom-nya tolong diupdate mungkin ya untuk UAS-nya. Disepakati aja minggu depan submit paling terakhir ya, sudah sampai di ACC untuk semua tanda tangannya sudah didapatkan begitu ya. Oke. Berarti tanggal 17 ya Ibu ya? Ya. Mangga sih Bu Linda, ya misalnya mau di tanggal minggu depan tuh kan tanggal 17 ya kalau kita seminggu. Kalau misalnya mau boleh nggak tanggal 19 gitu ya, boleh lah silakan. Itu mah mangga aja sih. Kan sebetulnya juga udah dari kapan ya si penugasan matriks ini. Mungkin bisa digeser di tanggal 19 aja, Bu Linda. Ya. 19 siap, Bu. 19 ya. Jam biasalah malam gitu kan, jam 11.59. Oke semua, terima kasih semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, mangga ya.